ini. Sikap tidak santun, sikap sok iye, sikap sok jago masih diperlihatkan oleh si terdakwa ini. Dari persidangan NM dan DRG pada hari ini, saya belajar bahwa gelar akademik tanpa ilmu pengetahuan yang seimbang hanyalah simbol kosong belaka. Wadidaw. Stop rumor, Nikita Mirzani belum dinyatakan bebas. Meskipun video viral sebaliknya di TikTok. Video tersebut memperlihatkan Nikita berpelukan dan digembor-gemborkan sebagai bebas oleh akun @vio.putrianka. Tapi inilah faktanya, proses hukum masih berjalan. Belum ada putusan final dari hakim. Kemarin, sidang di PN Jakarta Selatan masih lanjut ke pemeriksaan saksi. Dr. Reza Gladys hadir dan beri kesaksian sebagai pelapor. Reza bahkan angkat suara soal dugaan pemerasan dan pengancaman yang dialaminya, termasuk tekanan psikologis hingga konsultasi ke psikiater. Yang bikin heboh, Nikita menanggapi kesaksian itu dengan santai. Ia bilang, gak ada pemerasan atau ancaman yang nyata di sana. Jadi buat kamu yang nonton video viral itu, jangan sampai terjebak hoax. Nikita belum bebas, proses hukum masih berlanjut. Ingin tahu update sidang berikutnya dan isi kesaksian lengkapnya? Jangan lupa follow dan aktifkan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan drama hukum paling heboh tahun ini. Fitri Sahuteru buka suara. Nikita Mirzani dituduh lakukan kekerasan ke tahanan lain. Gila, makin panas. Kalau kalian bingung, kok tahu saya situasi perlakuan si terdakwa Niki ini di dalam tahanan? Ya kalau di dalam tahanan ya sudahlah, kalau mau ditutupin silakan aja ya, rutan Pondok Bambu tutupilah. Tapi khusus yang menyolok mata di sebelum sidang itu harus jadi perhatian ya. Ya saya tahu karena salah satu tahanan di sana yang bernama Senan siap-siap dikejutkan lagi. Fitri Sahuteru buka suara soal dugaan terbaru Nikita Mirzani di rutan Tapi ini dilindungi ya, saudara Senan ini jangan sampai diapa-apain untuk pihak. Laporan datang langsung dari tahanan bernama Sanon Christina Lumenta yang menelepon dirinya dan menceritakan Nikita disebut melakukan kekerasan terhadap sesama tahanan. Parahnya, keluarga korban sampai meminta agar Sanon segera dipindahkan dari sel karena tidak tahan diperlakukan apa yang disebut sebagai abuse oleh Nikita. Pernah dekat tapi kini jadi lawan, Fitri mengaku berbagi informasi demi kepedulian, berharap korban dilindungi dari tindakan Nikita. Sementara netizen langsung menanggapi. Sebagian skeptis dan menuding ini hanya fitnah. Ada juga yang bilang ingat siksa kubur. Kini kasus ini bukan lagi soal persidangan atau Reza Gladys, tapi menyentuh etik dalam lembaga pemasyarakatan. Nikita sampai diminta pindah sel. Benarkah ini bentuk kekerasan tahanan? Emosikan pendukung-pendukung si terdakwa Nikita ini. Aku tidak akan berhenti bersuara untuk keadilan, baik itu di dalam lapas, baik itu sebelum sidang, baik itu sikap terdakwa dalam menjalankan persidangan ini. Sikap tidak santun, sikap sok iye, sikap sok jago masih diperlihatkan oleh si terdakwa ini walaupun dia dalam keadaan tersekarat, duduk di kursi persakitan. Nah, ini aku himbau dia kepada pihak-pihak terkait, kenapa bisa dibiarkan terdakwa Nikita megang handphone sebelum persidangan? Nih, ini akan menjadi contoh buat masyarakat semua yang sedang mengalami nasib sama sebagai pesakitan seperti terdakwa Nikita. Jangan tebang pilih, kalau boleh pegang handphone kasih semua ya, nggak usah ada nggak usah ada perbedaan perlakuan nih. Kementerian terkait bagaimana? Tuh pokoknya tenang dong. Kan kata si terdakwa santai dong. Santai dong. Kalau dia bisa ketak-ketik seenaknya, kita juga sebagai orang-orang yang gedek ya sama dia ya bisa juga berkata seenaknya. Bedanya kita tidak dibatasi untuk live. Kalau dia kan nggak bisa live, di sini ketak-ketik gitu. Ya sudah, pokoknya netizen, aku tidak ada tendeng aling-aling lagi sekarang untuk bersuara bersuara membuka mata kalian untuk tidak menormalisasi perbuatan bullying apapun, khususnya yang dilakukan oleh seorang terdakwa Nikita Mirzani ya. Bagaimana sekarang dengan bebasnya ya menghilangkan harga diri pihak-pihak terkait di Republik ini, bisa seenak udelnya bersikap.
Dari persidangan NM dan DRG pada hari ini, saya belajar bahwa gelar akademik tanpa ilmu pengetahuan yang seimbang hanyalah simbol kosong belaka. Ingat, rasa hormat tidak bisa Anda dapatkan hanya dari gelar semata, namun harus dibuktikan melalui kompetensi yang nyata. Jika ilmu pengetahuan gagal menopang gelar yang Anda miliki, maka hal tersebut bisa mengakibatkan gelar Anda kehilangan martabatnya, bahkan bisa menjadi sasaran atau bahan olok-olok publik. Besok nggak bikin permintaan maaf tentang statement kamu bahwa MS Glow telah membayar Doktif dan Niki, kamu akan saya laporkan. Waduh. Maksudnya gimana ini ya, Kak? Kakak lagi ngancam saya, Kak? Wadidaw. Nah, gini ya, Kak. Nurut bukan berarti nunduk. Nunduk bukan berarti untuk dipijak, ya. Di sini tidak ada sedikit pun niat saya untuk menjatuhkan produk MS Glow. Dan tidak ada sedikit pun niat saya untuk mencemarkan nama baik Kakak. Apa yang saya sampaikan di sini itulah yang saya dengar di persidangannya Nikita Mirzani dalam kesaksiannya Dr. Reza Gladys. Dan apa yang beredar di sosial media, ya Kak. Jadi seorang saksi telah disumpah di bawah sumpah Al-Quran, apakah masih bisa berbohong? Tidak, Kak. Ya, tidak. Tapi itulah yang saya dengar, Kak. Oke? Nah, jika kakak tidak berkenan dengan statement saya, tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan, silahkan Kak, monggo dipersilahkan dengan segala hormat untuk melaporkan saya. Saya bukan menantang loh, Kak. Saya lagi membahas, bukan sedang menantang, ya. Habisnya sih kakak gitu amat. Maaf ya Kak, saya seorang kampung mungkin berbeda kasta ya. Anda kasta tinggi, saya kasta rendah. Tapi ingat kakak, nurut bukan berarti nunduk, nunduk bukan berarti untuk dipijak. Saya bukan untuk dipijak. Oke, wadidaw. Informasi terupdate hari ini, wadidaw. Nah, nama baru telah disebutkan dalam kesaksiannya Dr. Reza Gladys. Ya, itu dia. MS Glow, lagi-lagi MS Glow. Waduh. Di awal kemunculannya Dokter Detektif, produk MS Glow dinobatkan sebagai produk yang tidak aman. Bahkan di Brunei Darussalam, MS Glow sempat dihentikan penjualannya dan pemerintahan Brunei Darussalam sudah menghimbau kepada masyarakatnya untuk tidak lagi membeli produk MS Glow. Itu fakta ya guys. Dan Nikita Mirzani sendiri pun sempat mereview produk MS Glow sebagai produk yang tidak aman. Nah, kok tiba-tiba produknya jadi aman ini? Waduh, ada apa ini kok produk MS Glow jadi aman? Nah, ternyata ada duit di balik reviewnya aman jika dibayar. Ayo bayarlah dulu jika mau produknya aman. Begitulah faktanya ya guys. Nah, selanjutnya gimana nasib MS Glow ya guys? Ya, nasib aja juga nggak tahu ya kan. Secara Nikita Mirzani sendiri pun sudah amnesia dengan apa yang telah dia lakukan ya guys. Itu untuk apa? Untuk membentengi MS Glow agar tidak terekspos masalah bayar membayar guys. Sudah tidak bisa lagi Anda membekengi MS Glow Niki Bu. Secara Anda sekarang sudah tidak petantang petenteng caption bus, nggak bisa, nggak mampu ya, nggak mampu. Walaupun dalam kesaksian Anda amnesia dengan produk MS Glow, kagak bisa. MS Glow akan ter-up sesuai dengan bayarannya ya. Mari kita cari ibu ini ada di mana. Mengarang banget mulutnya.
Wadidaw, siapa ini guys? Sandi Purnamasari. Waduh. Salam kenal ya kak dari Miss Gosip. Tidak perlu dicari kak, cukup saya share lokasi aja, bisa ya kak ya. Nah sini kak, Miss Gosip kasih paham ya. Di sini saya bukan sedang ingin menjatuhkan produk kakak dan bukan juga sedang ingin menjatuhkan usaha kakak, melainkan saya di sini sedang meng-up kasus pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Ya, karena hal yang serupa yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani kepada kakak, kepada MS Glow tentunya ya, sudah dilakukan kembali oleh Nikita Mirzani kepada Dr. Reza Gladys. Ya, yang saat ini proses hukum sedang berjalan ya kak. Nah, di awal kemunculan dokter detektif, saya juga mengetahui bahwa produk kakak itu sudah dihancur oleh mereka. Meskipun kita semua tahu MS Glow dinyatakan aman. Ya, dan juga saya tahu bahwa kakak sudah mengklarifikasi bahwa produk yang ada di Brunei Darussalam itu adalah tiruan dari produk kakak dan itu bukan produk kakak ya. Nah, jadi hal yang pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani menjatuhkan produk kakak, menghancurkan produk kakak, bahkan membuli produk kakak sehingga dia sukses memeras kakak. Hal itu juga saat ini sedang dilakukan kepada Dr. Reza Gladys ya kakak. Berkali-kali saya himbau kepada seluruh owner skincare yang sudah terjebak dalam kasus pemerasan, ayo kita up kasus pemerasan Nikita Mirzani ini sampai tuntas agar tidak ada Nikita Mirzani kedua, ketiga, bahkan keempat di dunia sosmed ini. Agar apa? Agar dunia perskincarean kita ini berjalan aman nyaman seperti terdahulu. Gitu kak. Jadi jangan salah paham ya kak ya. Nah, jika kakak berkenan, ayo kak, bisa kakak memberikan kesaksian kakak di pengadilan, atau jika tidak berkenan tidak masalah kak itu. Makanya saya, ayo kak, mari kita sama-sama meng-up kasus pemerasan ini agar tidak ada nikibul kedua, ketiga, dan keempat. Intinya jangan ada pemerasan di dunia perskincarean kita ini. Ya, gitu kak. Salam kenal. Semakin rumit aja. Kasusnya belum selesai. Ada kabar lagi, kasus baru yang dialami oleh Nikita Mirzani. Katanya di dalam sel ada napi yang dianiaya apa dilakukan kekerasan katanya. Fitri tadilah. Ini enggak kapan ini ya selesainya nih. Muter-muter aja. Kesaksian pun enggak ketuju ke permasalahan intinya. Pertama apa? Tentang pemerasan, penjelasannya apa? Jadi gimana guys menurut ini? Makin seru enggak ini? Terima kasih.